Shalom semuanya. Bagaimana keadaan kalian semua? Saya harap kita semua berada dalam keadaan yang sehat atas perlindungan Tuhan yang Maha Esa. Kita akan membahas materi pembelajaran kimia mengenai stoikiometri. Stoikiometri ini merupakan materi kelas 10 yang belum kita bahas, sehingga kita akan membahasnya di kelas 11 pada pertemuan pertama. Kenapa harus kita membahasnya? Karena stoikiometri ini dia sangat penting dalam proses pembelajaran kimia selanjutnya. Jadi standar kompetensi yang akan kita bahas yaitu memahami hukum-hukum dasar kimia dan penerapannya dalam perhitungan kimia atau stoikiometri. Sedangkan kompetensi dasarnya membuktikan dan mengkomunikasikan berlakunya hukum-hukum dasar kimia melalui percobaan serta menerapkan konsep mol dalam menyelesaikan perhitungan kimia. Indikator pencapaian kompetensi yang diharapkan itu sudah dijabarkan, ada sekitar 9 indikator yang diharapkan Anda harus mampu setelah mengikuti proses pembelajaran ini. Yang pertama, menghitung massa atom relatif dan massa molekul relatif. Yang kedua, menyebut dan menunjukkan nomor atom dan nomor massa. Yang ketiga, menjelaskan bagian-bagian dari suatu persamaan reaksi. Yang keempat, menyetarakan persamaan reaksi kimia sederhana. Yang kelima, membuktikan berlakunya hukum-hukum dasar kimia berdasarkan data percobaan. Yang keenam, mengkonversikan jumlah mol dengan jumlah partikel, massa, dan volume zat. Yang ketujuh, menentukan rumus empiris dan rumus molekul suatu senyawa. Yang kedelapan, menentukan kadar unsur atau senyawa dalam suatu sampel. Yang kesembilan, menerapkan penggunaan konsep mol untuk menyelesaikan perhitungan kimia. Jadi tujuan pembelajaran. Jadi setelah pembelajaran ini diharapkan Anda semua mampu, yang pertama itu menghitung massa atom relatif dan massa molekul relatif. Yang kedua, menyebut dan menunjukkan data nomor atom dan nomor massa. Yang ketiga, menjelaskan bagian-bagian dari suatu persamaan reaksi. Yang keempat, menyetarakan persamaan reaksi kimia sederhana. Yang kelima, membuktikan berlakunya hukum-hukum dasar kimia berdasarkan data percobaan. Yang keenam, mengkonversikan jumlah mol dengan jumlah partikel, massa, dan volume zat. Yang ketujuh, menentukan rumus empiris dan rumus molekul suatu senyawa. Yang kedelapan, menentukan kadar unsur atau senyawa dalam suatu sampel. Yang kesembilan, menerapkan penggunaan konsep mol untuk menyelesaikan perhitungan kimia. Jadi ada 9 tujuan pembelajaran di sini. Jadi setelah ini Anda semua harus mampu untuk semua hal yang sudah dijabarkan dalam tujuan pembelajaran ini. Dengan demikian, diharapkan Anda dalam mengikuti pembelajaran ini harus Anda serius, jangan cuma ikut asal-asalan. Terima kasih. Kita akan membahas materi stoikiometri. Materi stoikiometri ini dibagi dalam beberapa pokok materi, yaitu ada massa atom relatif dan massa molekul relatif. Kemudian ada persamaan reaksi kimia. Kemudian hukum-hukum dasar kimia. Kemudian ada konsep mol. Dan yang berikut itu adalah rumus empiris dan rumus molekul. Jadi yang pertama sekali kita lihat dulu pengertian dari stoikiometri. Stoikiometri itu merupakan bagian dari ilmu kimia yang mempelajari tentang hubungan antara massa zat dalam senyawa dan hubungan antar massa zat dalam reaksi kimia. Jadi berdasarkan pengertian stoikiometri tadi,
maka stoikiometri dibedakan dalam dua bentuk, yaitu ada stoikiometri senyawa dan stoikiometri reaksi. Oke, jadi tadi ada stoikiometri senyawa dan ada stoikiometri reaksi. Kita lihat pengertiannya dulu. Jadi pengertian stoikiometri senyawa dan stoikiometri reaksi ini merupakan pemecahan atau pecahan dari pengertian stoikiometri tadi. Stoikiometri senyawa itu membahas tentang hubungan antar massa zat dalam senyawa. Sedangkan stoikiometri reaksi itu membahas hubungan antar massa zat dalam reaksi kimia. Oke, jadi kita akan membahas satu persatu di sini. Yang pertama kita bahas dulu tentang stoikiometri senyawa. Ada beberapa pokok materi yang nantinya kita bahas dalam materi stoikiometri senyawa. Yang pertama massa atom relatif dan massa molekul relatif. Yang pertama sekali kita bahas dulu tentang massa atom relatif. Massa atom relatif ini biasanya dilambangkan dengan AR, sedangkan massa molekul relatif dilambangkan dengan MR. Massa atom relatif atau AR itu dia menyatakan perbandingan massa rata-rata satu atom terhadap 1/12 massa atom C12. Nah, pada saat kita belajar tentang struktur atom, itu ada satu fenomena yang dimiliki oleh atom-atom, yaitu ada yang disebut sebagai isotop, ada yang disebut sebagai isoton, ada isoelektron, dan ada isobar. Di sini C12 ini kenapa sampai di situ ditulis C12? Karena atom karbon ini di alam dia tersusun atas beberapa isotop. Ada isotop C12, ada isotop C13, dan ada isotop C14. Ya, tapi yang digunakan untuk menentukan massa atom relatif itu adalah isotop C12. Nah, jadi tidak bisa kita tulis saja di situ bahwa 1/12 massa atom C, tapi harus massa atom C12. Maksudnya di situ kita pakai massa atom dari karbon 12. Massa isotop karbon 12. Oke, berdasarkan pengertian tadi kita bisa tuliskan rumusan massa atom relatif di sini. Itu sama dengan massa rata-rata satu atom dibagi dengan 1/12 massa atom C12. Karena massa atom C12 itu sama dengan 1,99 kali 10 pangkat minus 23 gram. Kemudian bisa kita masukkan atau kita bisa menentukan sekali 1/12 massa atom C12 itu ternyata nilainya sama dengan 1 SMA. SMA itu adalah satuan massa atom. Jadi tinggal kita hitung saja bahwa 1/12 kali 1,99 kali 10 pangkat minus 23 gram itu sama dengan 1,66 kali 10 pangkat minus 24 gram. Ya, jadi dengan demikian 1/12 massa atom C12 atau 1 SMA itu nilainya sama dengan 1,66 kali 10 pangkat minus 24 gram. Nah, tadi karena 1/12 massa atom C12 itu sama dengan 1 SMA, maka rumusan AR tadi itu bisa kita konversikan lagi menjadi massa rata-rata satu atom dibagi dengan 1 SMA. Nah, di sini kita harus bisa paham kapan kita pakai rumus massa rata-rata satu atom dibagi dengan 1/12 massa atom C12 dan kapan kita pakai rumus massa rata-rata satu atom dibagi dengan 1 SMA. Ini semua tergantung pada satuan massa rata-rata atom yang diketahui. Kalau diketahui dalam satuan gram, ya berarti otomatis kita pakai massa rata-rata suatu atom dibagi dengan 1/12 massa atom C12. Sedangkan kalau satuan massa rata-rata atom itu diketahui dalam satuan SMA, maka ya kita pakai rumus yang kedua, yaitu massa rata-rata satu atom dibagi dengan 1 SMA. Oke, untuk lebih jelasnya ada beberapa contoh soal yang nantinya bisa membantu Anda dalam menentukan massa atom relatif. Yang pertama, jika massa rata atom Ca adalah 6,64 kali 10 pangkat minus 23 gram, dan massa atom C12 itu sama dengan 1,99 kali 10 pangkat minus 23 gram, tentukanlah massa atom relatif Ca. Nah, di sini diketahui massa rata-rata atom Ca itu sama dengan 6,64 kali 10 pangkat minus 23 gram. Massa satu atom C12 itu sama dengan 1,99 kali 10 pangkat minus
23 gram. Yang ditanya di sini massa atom relatif dari Ca. Nah, rumus ArCa itu sama dengan massa rata-rata atom Ca dibagi dengan 1/12 massa atom C12. Nah, saya pikir tadi sudah dijelaskan kenapa harus kita pakai rumus yang ini, bukan kita pakai rumus massa rata-rata atom Ca dibagi dengan 1 SMA. Tadi kan sudah dijelaskan ya. Oke, kita lanjut. ArCa itu sama dengan, kita tinggal pasang apa-apa yang sudah diketahui itu saja. Itu 6,64 kali 10 pangkat minus 24 gram dibagi dengan 1/12 kali 1,99 kali 10 pangkat minus 23 gram. Atau tadi kita sudah hitung atau sudah ada di depan itu bahwa 1/12 kali 1,99 kali 10 pangkat minus 23 gram itu sama dengan 1,66 kali 10 pangkat minus 24 gram. Nah, sehingga ArCa itu sama dengan 6,64 kali 10 pangkat minus 23 gram dibagi dengan 1,66 kali 10 pangkat minus 24 gram. Nah, jadi bisa di sini kita dapatkan sama dengan 40. Ya, kalau Anda bingung ya Anda pakai prinsip atau sifat eksponen di matematika kelas 10 itu. Itu kalau dibagi berarti eksponennya tuh dikurangi. Jadi di situ kita bisa sama dengan 6,64 bagi 1,66 kali 10 pangkat minus 23 kurang minus 24 atau sama dengan minus 23 tambah 24. Berarti sama dengan 10 pangkat 1 atau sama dengan 10. 6,64 bagi 1,66 itu kan 4 ya. Jadi 4 kali 10 ya. ArCa itu sama dengan 40. Nah, soal yang kedua nih sama saja, penyelesaian sama saja dengan soal yang pertama tadi. Nah, jadi massa rata-rata atom Na itu 3,818 kali 10 pangkat minus 23 gram. Dan massa atom C12 itu sudah merupakan satu tetapan ya, 1,99 kali 10 pangkat minus 23 gram. Nah, kita disuruh untuk menentukan massa atom relatif unsur Na. Penyelesaian ya sama saja ya, harus kita tulis apa-apa yang diketahui dalam soal itu. Nah, cuman ada dua hal saja yang diketahui, yaitu ada massa rata-rata atom Na itu 3,818 kali 10 pangkat minus 23 gram, dan massa satu atom C12 itu sama dengan 1,99 kali 10 pangkat minus 23 gram. Nah, berdasarkan apa-apa yang diketahui ya tinggal kita pakai rumus saja. Air Na sama dengan massa rata-rata Na dibagi dengan 1/12 massa atom C12. Nah, tinggal kita pasang nilai-nilainya saja. Nah, ternyata berdasarkan hasil perhitungannya Na itu sama dengan 23. Ya, Anda bisa buktikan saja apa betul itu perhitungannya. Tinggal Anda hitung saja. Oke, kita masuk pada bentuk soal lain dalam materi AR dan MR, yaitu dengan diberikan massa atom relatif unsur dan kita disuruh untuk menentukan massa rata-rata dari atom unsur tersebut. Nah, jadi coba kita selesaikan salah satu soal ini. Soal yang ketiga tuh, jika massa atom relatif Bc yang lambangnya Fe itu sama dengan 56, dan jika 1/2 massa atom C12 itu sama dengan 1,66 kali 10 pangkat minus 24 gram. Ya, jadi 1/12 massa atom C12 itu tetap nilainya 1,66 kali 10 pangkat minus 24 gram. Ya, pertanyaannya di sini, tentukanlah massa rata-rata atom Fe dalam satuan gram dan satuan massa atom atau SMA. Nah, jadi sama dengan penyelesaian soal perhitungan lainnya itu harus kita tulis apa-apa yang diketahui. Nah, jadi berdasarkan redaksi soal tadi, maka diketahui ArFe itu sama dengan 56. Sedangkan 1/12 massa atom C12 itu sama dengan 1,66 kali 10 pangkat minus 24 gram. Atau sama dengan 1 SMA. Yang ditanya itu kita disuruh menentukan massa rata-rata atom Fe dalam satuan gram
dan satuan SMA. Ya, kita yang pertama cari dulu dalam satuan gram. Nah, jadi rumus yang kita pakai itu AR Fe sama dengan massa rata-rata Fe dibagi dengan 1/12 massa atom C12. Atau bisa kita konversikan rumus tadi menjadi massa rata-rata Fe itu sama dengan AR Fe dikali dengan 1/12 massa atom C12. Berarti sama dengan 56 kali 1,66 kali 10 pangkat minus 23 gram. Yaitu sama dengan 56 kali 1,66 kali 10 pangkat minus 24 itu sama dengan 92,96 kali 10 pangkat minus 24 gram, atau bisa juga sama dengan 9,296 kali 10 pangkat minus 23. Nah, jadi ini kan sudah dipelajari dalam matematika tuh, pengoperasian bilangan-bilangan desimal atau bilangan-bilangan bereksponen. Jadi kalau bilangan bulatnya itu kita kali 10, maka eksponennya harus kita bagi 10, atau sebaliknya. Bilangan bulatnya kita bagi 10, maka eksponennya itu kita kali 10. Nah, jadi tadi 92,96 kali 10 pangkat minus 24. Ya, kita 92,96 kita bagi 10, itu sama dengan 9,296. Sedangkan eksponennya tadi 10 pangkat minus 24 kali 10, itu sama dengan 10 pangkat minus 23. Jadi itu cara untuk kita pengoperasian bilangan bereksponen. Oke, kita lihat yang kedua, yaitu kita disuruh menentukan dalam satuan SMA. Rumus yang kita pakai, AR Fe sama dengan massa rata-rata Fe dibagi dengan 1 SMA. Maka ya kita konversikan rumus tadi, massa rata-rata Fe sama dengan AR Fe dikali dengan 1 SMA. Berarti AR Fe tadi 56 dikali dengan 1 SMA, itu sama dengan 56 SMA. Oke, kita lanjut ke bentuk soal lain. Ya, bentuk soal ini ada kaitan dengan isotop, di mana ada beberapa unsur di alam ini tersusun atas isotop-isotop. Aja di pertemuan di kelas 10 kali lalu itu kita sudah bahas tentang isotop. Isotop itu atom-atom dari unsur yang sama, yang mempunyai nomor atom sama, tapi mempunyai nomor massa yang berbeda. Nah, jadi massa atom relatif dari unsur-unsur yang tersusun atas isotop itu juga bisa kita tentukan. Ya, untuk lebih jelasnya kita bisa lihat contoh soal yang keempat itu. Klorin di alam tersusun atas 75% Cl35 dan 25% Cl37. Jadi Cl35 ini maksudnya adalah atom Cl yang massanya 35 SMA. Dan Cl37 ini maksudnya atom Cl yang massanya 37 SMA. Oke, kita lanjut. Jika massa rata-rata kedua isotop berturut-turut ada 35 SMA dan 37 SMA yang tadi sudah dijelaskan, tentukanlah massa atom relatif atau AR dari klorin. Ya, kita tulis apa-apa yang diketahui. Oke, kadar Cl35 75%, masanya 35 SMA, kadar Cl37 25% dan masanya 37 SMA. Yang ditanya AR Cl. Nah, jadi rumus yang kita pakai itu tetap sama, yaitu AR Cl sama dengan massa rata-rata Cl dibagi dengan 1 SMA. Ya, karena massa Cl35 dan 37 diketahui dalam satuan SMA, maka kita harus pakai massa rata-rata Cl dibagi 1 SMA. Yang menjadi masalah di sini adalah bagaimana kita menentukan massa rata-rata Cl. Nah, massa rata-rata Cl itu sama dengan kelimpahan masing-masing isotop dikali dengan massa isotop. Itu dijumlahkan seluruhnya. Ya, jadi di sini Cl ada 2 isotop, berarti kita kali kelimpahan masing-masing isotop dengan massanya, kemudian dijumlahkan dengan yang lainnya dia. Jadi untuk menentukan massa rata-rata Cl ini ya kita pakai rumus kelimpahan Cl35 dikali dengan massa Cl35 ditambah dengan kelimpahan Cl37 dikali dengan massa Cl37. Nah, tinggal kita masukkan saja di situ. Ternyata 75% kali 35 SMA
ditambah 25% kali 37 SMA. Berarti sama dengan 26,25 SMA ditambah dengan 9,25 SMA dibagi 1 SMA. Nah, tinggal kita jumlahkan saja karena SMA ditambah SMA tetap SMA. Jadi SMA dibagi 1 SMA itu sama dengan 1. Berarti kita dapat ARCL-nya sama dengan 35,5. Oke, bisa Anda perhatikan situ. Jadi ada bentuk soal lain lagi mengenai atom-atom yang tersusun atas isotop, yaitu dengan memberikan AR, sementara kita disuruh untuk menentukan kadar masing-masing isotop atau kelimpahan masing-masing isotop. Nah, jadi soal yang kelima itu boron di alam tersusun atas isotop B10 dan B11. Ya, massa B10 diberikan di situ 10,01 SMA dan B11 11,01 SMA. Nah, di sini diberikan massa atom relatif. ARB itu sama dengan 10,81. Disuruh kita menentukan kelimpahan atom B10 dan B11 di alam. Ya, sama dengan soal-soal sebelumnya, kita harus tulis apa-apa yang sudah diketahui. Nah, jadi yang ditanyakan di situ kadar B10 dan kadar B11. Rumus yang kita pakai, ARB, massa atom relatif boron, itu sama dengan massa rata-rata B dibagi dengan 1 SMA. Nah, sama dengan soal nomor 4 tadi, massa rata-rata itu didapat dari kadar masing-masing isotop dikali dengan massanya, lalu dijumlahkan. Nah, cuman masalahnya di sini, ini kan kita belum tahu kadar isotop-isotop itu sama dengan berapa. Ya, dengan demikian ya harus kita misalkan salah satu. Nah, di sini kita misalkan mau B10 atau B11 itu sama saja hasilnya. Jadi kadar B10 itu kita misalkan sama dengan A%. Maka kadar B11 itu sama dengan 100 kurang A%. Nah, berarti tinggal kita masukkan dalam rumusan tadi saja. ARB 10,81 itu sama dengan 10,01 dikali dengan A% ditambah dengan 11,01 dikali 100 kurang A% dibagi dengan 1 SMA. Sama dengan 10,01 A% ditambah dengan 1101 dikurangi dengan 11,01 A% dibagi 1 SMA. Nah, 1 SMA dibagi dengan SMA itu hasilnya sama dengan 1. Kemudian perkalian tadi dibagi 1 ya tetap hasilnya perkalian tadi. Nah, ternyata bilangan-bilangan ini bisa kita konversikan dia 10,01 A% ditambah 1101 dikurangi 11,01 A%. Itu bisa kita tuliskan sama saja dengan 10,01 A ditambah 1101 dikurangi 11,01 A dibagi 100, karena persen itu sama saja dengan 1/100. Oke, di sini mungkin Anda bisa prediksi sendiri. Ya, selanjutnya di bawah itu 1081 kurang 1101 sama dengan 10,01 A dikurangi 11,01 A. Nah, mungkin Anda bisa prediksi 1081 ini didapat dari mana? Nah, jadi ini karena tadi 10,01 A ditambah 1101 dikurangi 11,01 A per 100. Ternyata yang 100 ini kita pindahkan ke sebelah. Di sebelahnya dia bagi, maka dipindahkan seruas yang berbeda, berarti harus dikali. Dari 10,81 tadi dikali dengan 100 hasilnya 1081. Nah, kemudian kita pisahkan yang bilangan-bilangan bulatnya di situ, 1081 kurang 1101. Nah, itu sama dengan minus 20. 10,01 A kurang 11,01 A itu sama dengan minus A. Jadi minus 20 sama dengan minus A, maka A itu sama dengan 20. Jadi kadar B10 tadi kan kita sudah misalkan sama dengan A. Sedangkan kita dapat nilai A-nya di sini adalah 20. Berarti A itu sama dengan 20%. Nah, sedangkan kadar B11 tadi sama dengan 100 kurang A.
Berarti 100 kurang 20 sama dengan 80%. Oke, berdasarkan 5 contoh soal yang sudah disertai pembahasannya tadi, mungkin Anda bisa selesaikan soal-soal latihan. Ada 2 soal ini. Nah, saya pikir ini hanya secara matematis saja, tinggal Anda pasang rumusnya lalu pasang angka-angkanya. Sekarang kita masuk ke massa molekul relatif atau biasa disingkat dengan MR. Massa molekul relatif ya definisinya sama saja dengan massa atom relatif tadi, yaitu perbandingan massa rata-rata molekul terhadap 1/12 massa atom C12. Ya, ternyata seluruh massa atom itu sudah ditentukan secara stoikiometrik. Nah, sehingga sekarang ini kita dapat lihat pada tabel-tabel periodik unsur atau daftar massa atom relatif dari masing-masing unsur. Nah, kemudian karena molekul itu tersusun atas atom-atom, dengan demikian massa molekul relatif juga dapat diperoleh dari penjumlahan massa atom relatif penyusunnya. Nah, jadi massa atom relatif itu kan sudah dihitung. Nah, jadi massa molekul relatif itu sama dengan sigma atau penjumlahan massa atom relatif penyusunnya. Nah, misalnya ya secara umum ada senyawa sini AXBY, maka MR AXBY itu sama dengan X dikali dengan ARA ditambah dengan Y dikali dengan ARB. Di mana X dan Y itu dia menunjukkan indeks dari atom A dan atom B. Nah, kita langsung untuk lebih jelasnya ya harus Anda lihat atau perhatikan beberapa contoh itu. Nah, diketahui mulai AR mulai dari H1C12, N14O N16, Mg 24, Al27, P31, S itu 32, Cl 35,5, Ca itu 40, ada K lagi 39, Fe 56. Nah, kita disuruh untuk menentukan massa atau massa molekul relatif dari senyawa-senyawa berikut. Nah, ini yang sering saya bilang satu soal tapi terdiri dari beberapa nomor. Yang pertama itu H2O. Jadi Mr H2O itu sama dengan kita lihat jumlah atom dikali dengan air ya, air dari atom itu. Jadi dalam molekul H2O itu ada 2 atom H dan ada 1 atom O. Berarti 2 dikali air H ditambah dengan 1 kali air O, tetap air O. Berarti air H tadi 1, maka 2 kali 1 ditambah 16, maka Mr H2O itu sama dengan 18. Oke, soal yang kedua itu disuruh menentukan MR dari H2SO4. H2SO4 ini rumus molekul dari asam sulfat. Ya, kalau dalam bahasa perdagangan atau bahasa kita sehari-hari namanya air aki. Nah, jadi MR H2SO4 berdasarkan rumus molekulnya di situ 2 dikali air H. Kenapa 2 kali air H? Karena jumlah atom H ada 2. Ditambah dengan ARS. Kenapa cuma ARS? Karena memang 1 kali ARS itu tetap ARS. Dan atom O itu jumlahnya ada 4, berarti ditambah lagi dengan 4 kali ARO. Ya, jadi 2 kali 1 ditambah ARS itu 32, ditambah 4 kali ARO 16, atau sama dengan 2 tambah 32 ditambah 64, sama dengan 98. Oke, soal yang ketiga disuruh menentukan massa molekul relatif dari Al2SO4 3 kali. Ya, jadi Al jumlahnya ada 2, berarti 2 dikali AL. S itu jumlahnya ada 3, maka 3 kali ARS. O itu 3 kali 4, 12, berarti jumlahnya ada 12. 12 dikali ARO. Berarti sama dengan 2 kali 27 ditambah 3 kali 32 ditambah 12 kali 16. Ya, sama dengan 342. Nah, saya pikir ya untuk menentukan massa molekul relatif ini 3 contoh soal ini sudah bisa membantu Anda ya. Nah, sekarang kita lihat bentuk lain lagi dalam massa molekul relatif, yaitu menentukan kadar unsur dalam senyawa. Misalnya dalam senyawa AXBY tadi, kita disuruh menentukan kadar dari atom A dan kadar dari atom B yang menyusun senyawa AXBY itu.
Nah, kadar unsur A itu sama dengan X dikali ARA, X di sini adalah indeks A, dibagi dengan MRA XBY dikali dengan 100%. Demikian juga kadar unsur B, indeks BY dikali dengan ARB dibagi MRA XBY dikali dengan 100%. Oke, kita bisa langsung lihat contoh soalnya di situ. Ya, kita disuruh menentukan kadar unsur-unsur penyusun senyawa berikut jika diketahui AR. Ada beberapa massa atom relatif yang disampaikan di sini. H, C, N, O, Mg, Al, P, S, Cl, Ca, Fe. Oke, yang pertama itu dalam senyawa CaCO3, kalsium karbonat. Dalam senyawa CaCO3 nih, berarti kita langsung tentukan dulu dia punya Mr. Ya, Mr dari CaCO3 itu sama dengan ArCa ditambah Rc ditambah 3 kali ArO. Anda mungkin sudah bisa paham kenapa 3 kali ArO. Ya, berarti sama dengan 40 ditambah 12, 3 kali 16 itu sama dengan 48, berarti sama dengan 100. Nah, sekarang kita menentukan kadar Ca. Ya, kadar Ca itu sama dengan ArCa dibagi dengan MrCaCO3 dikali dengan 100%. 40 dibagi 100 dikali 100% sama dengan 40%. Kadar C juga sama dengan ArC dibagi MrCaCO3 dikali dengan 100%. Nah, jadi 12 bagi 100 dikali 100% itu sama dengan 12%. Sedangkan kadar O itu sama dengan 3 kali ArO dibagi MrCaCO3 dikali 100%. 3 kali 16 bagi 100 kali 100%, 3 kali 16 itu 48 bagi 100 kali 100%, sama dengan 48%. Ingat bahwa senyawa itu adalah zat tunggal atau zat murni. Dengan demikian, kadar unsur-unsur penyusunnya itu kalau dijumlahkan itu harus hasilnya pas sama dengan 100. Tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih. Ya, kalau kurang pasti ada kesalahan perhitungan, demikian juga kalau lebih itu ada kesalahan perhitungan. Jadi setelah Anda tentukan kadar dari masing-masing unsur penyusun senyawa itu, Anda jumlahkan lagi. Apakah tepat sama dengan 100% atau tidak. Oke, kita lihat soal yang berikut. Ya, soal yang kedua sekarang. Kita disuruh menentukan kadar dari atom-atom penyusun H2O atau dalam molekul air. Kita disuruh menentukan kadar H dan kadar O. Yang pertama sekali ya, kita tentukan dulu MR-nya. Nah, MR tadi kita sudah hitung sama dengan 18. Nah, sekarang kadar H. Ya, kadar H itu sama dengan 2 kali ARH dibagi MR H2O kali 100%. Atau 2 bagi 18 kali 100%. Itu sama dengan 11,11%. Ya, kadar O sekarang itu sama dengan ARO dibagi MR H2O dikali 100%. 16 bagi 18 kali 100%. Itu nilainya sama dengan 88,89%. Nah, jadi dua contoh menentukan kadar unsur dalam senyawa ini saya pikir sudah bisa membantu Anda dalam menyelesaikan soal-soal latihan. Ada 3 soal latihan itu. Nah, jadi ini sekaligus menentukan MR. Jadi mau menentukan kadar berarti harus ketahuan tentukan dulu dia punya masing-masing senyawa punya MR. Karena rumusnya ya kadar unsur itu berarti air unsur itu dibagi dengan MR senyawa. Oke, kalau sudah menyelesaikan soal latihan ya, Anda bisa kerja. Ada tugas, ada 5 soal ini Anda bisa selesaikan sekarang. Ya, kalau ada hal-hal yang tidak dipahami bisa langsung menghubungi saya saja di nomor atau langsung saja di WA atau bisa juga melalui Messenger. Jadi nomor WA saya itu nanti saya sampaikan di sini. Ya, dan tugasnya ini dikumpul tanggal 19 Agustus. Ya, harus semuanya kumpul. Kalau yang berada di luar daerah ya bisa dikumpul lewat WA saja atau Messenger.